Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah K3 dengan materi pemeriksaan HB metode Velcity, Cupri-Gopar, dan Flebotomi. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Alisin Rahman dengan NIM akhir 087. Saya Anissa Rapasarani dengan NIM 113. Saya Muhammad Nasir dengan NIM 088. Saya Lamun Saputra dengan nomor akhir 922. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. 1. Gunakan handscoon atau sarung tangan steril serta memakainya dengan tepat sebelum memulai prosedur untuk menjaga sterilitas tindakan. Kedua, gunakan masker medis sesuai prosedur K3 dan pastikan masker menutupi hidung dan mulut dengan baik. Tiga, gunakan jas laboratorium sebelum memasuki area pemeriksaan. Gunanya untuk melindungi tubuh terkena cairan tubuh secara langsung maupun paparan bahan kimia lainnya. Setelah menggunakan APD, yang kita lakukan adalah mendesinfeksi ruang kerja dengan alkohol 70%. Alatan depan yang digunakan adalah, yang pertama adalah alat POCT. Kemudian ada autoclick dan juga lancet. Yang terakhir ada alcohol swab untuk mensterilkan area ujung jari. Misi Mas, kalau mau cek HB di mana ya? Baik, silahkan saya antar. Baik, silahkan duduk dulu ya, Kak. Oke, terima kasih Mas. Silahkan, ada yang bisa saya bantu, Kak? Jadi saya mau cek HB. Silahkan, namanya siapa? Nama saya Yonjoza Marcella, Umurnya berapa ya, Kak? 18, Sebelumnya kakaknya tinggal di mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Pedurungan, Berat badannya berapa ya, Kak? Kalau boleh tahu. 51. Baik, Kak, langsung saja masuk ke ruang pemeriksaan yang ada di sebelah saya. Oke, terima kasih. Silakan masuk dan duduk, Kak. Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi saya mau cek HB, Kak. Baik, sebelumnya kakak sudah pernah cek HB belum ya? Belum pernah, Kak. Oh ya sudah, nanti agak sedikit kak sakit ya. Kakaknya nahan saja. Oke, Kak. Yang pertama, kita masukkan lancet ke pen lancet. Lalu kita buka ujung lancet dan tutup ujung pen lancet secara memutar. Lalu kita masukkan strip ke alat POCT. Dan kita buka alkohol swab terlebih dahulu.
Lalu kita pijat tangan pasien terlebih dahulu agar darahnya keluar lebih banyak. Dan kita suntikan ke tangan pasien. Setelah itu, kita lap dulu darah yang pertama keluar menggunakan alkohol swab dan teteskan darah ke strip POCT. Setelah itu, tunggu beberapa saat agar hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar 16,3, normal. Ini ya Kak hasilnya. Oke Kak. Baik Kak, sebentar ya, saya catat dulu hasilnya. Baik Kak, ini hasilnya sudah saya catat. Terima kasih ya Kak. Baik Kak, sama-sama. Setelah pemeriksaan selesai, tutup buku hasil pemeriksaan. Kemudian buka pen lancet untuk melepaskan jarumnya. Lalu tutup jarum kembali dengan penutupnya untuk mengurangi resiko tertusuk. Dan jangan lupa untuk menutup kembali pen lancet. Selanjutnya, ambil strip test dari alat POCT, lalu kumpulkan semua perlengkapan bekas seperti strip, jarum, kapas, dan tisu, kemudian buang seluruh bahan tersebut ke tempat limbah medis sesuai dengan prosedur. Buang kapas, strip, dan tisu ke tempat sampah kuning untuk limbah infeksius. Lalu, buang jarum ke sharp container agar pembuangan tetap aman. Setelah selesai, masukkan alat POCT ke dalam tas. Lalu simpan kembali pen lancet di tas yang sama. Kemudian tempatkan tas tersebut ke posisi semula. Setelah itu, bersihkan meja menggunakan alkohol dan keringkan dengan tisu agar area kerja kembali rapi dan higienis. Setelah pemeriksaan, handscoon langsung dilepas dengan teknik glove in glove dan langsung dibuang ke tempat sampah infeksius berwarna kuning yang sudah diberi label biohazard. Kemudian, masker dilepas dari tali belakang dan setelah itu, jas laboratorium dilepas dan digantung atau ditempatkan pada area yang sudah disediakan. Setelah alat pelindung diri dilepas, dilakukan cuci tangan 6 langkah, yaitu pertama, bersihkan tangan, gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Kedua, gosok pada kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci secara bergantian. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan kemudian bilas hingga bersih. Setelah tangan bersih dan kering, tahap terakhir selanjutnya adalah mengisi logbook kebersihan sebagai dokumentasi bahwa area kerja telah dibersihkan dan prosedur pasca pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan standar. Langkah yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Untuk alatnya ada lancet,
pen lancet, alkohol swab, dan gelas Becker. Dan untuk bahannya adalah larutan cukri sulfat dengan BJ 1,053. Pada tahap persiapan pasien, terlebih dahulu dipilih salah satu dari 3 jari tengah sebagai lokasi pengambilan sampel. Setelah itu, lakukan mesasi atau pijatan ringan pada jari untuk meningkatkan aliran darah. Selanjutnya, bersihkan area yang akan ditusuk dengan alkohol 70% dan biarkan hingga mengering. Setelah mengering, lakukan penusukan pada bagian sisi jari menggunakan lancet. Ambil tetesan darah yang keluar, kemudian jatuhkan perlahan ke dalam larutan tembaga sulfat dengan jarak sekitar 1 cm dari permukaan larutan. Tetesan darah yang mengapung menunjukkan kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Tetesan darah yang langsung tenggelam menandakan kadar hemoglobin lebih dari 12 gram per desiliter. Sementara itu, tetesan darah yang melayang atau berada di tengah larutan menunjukkan kadar hemoglobin berada di sekitar 12 gram per desiliter. Setelah pemeriksaan, buang limbah pada tempat limbah. Dan jangan lupa untuk melepaskan APD dan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum flebotomi pengambilan darah vena. Alat yang pertama adalah hand scrub, tourniquet, alcohol swab, plaster, squid, sarung tangan handscoon, dan juga tabung EDTA. Langkah yang pertama, kita menggunakan hand scrub terlebih dahulu. Digunakan untuk mencegah adanya kontaminasi sebelum kita melakukan pelaksanaan flebotomi. Selanjutnya kita menggunakan handscoon. Pertama-tama kita pasang tourniquet 8 cm di atas lokasi yang akan kita tusuk. Kita kencangkan, tangan menggenggam, terus kita palpasi. Terus kita swab pakai alkohol swab yang steril. Kita persiapkan plasternya. Squidnya. Kita kencangkan lidahnya, kemudian kita keluarkan udaranya. Kita lakukan penusukan 2,5. Lubangnya menghadap ke atas. Setelah keluar, baru kita tarik.
Setelah pemeriksaan, buang limbah pada tempat limbah. Setelah pembuangan limbah, langkah berikutnya yaitu melepaskan APD. Lepas handspoon dan buang handspoon pada tempat limbah. Lalu kita lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Yang pertama, bilas tangan dan gunakan sabun. Lalu gosokkan kedua tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Lalu gosok sela-sela jari. Lalu teknik gerakan mengunci tangan. Lalu teknik memutar ibu jari. Lalu gerakan membersihkan kuku ke telapak tangan secara bergantian. Setelah itu basuh tangan sampai bersih. Lalu keringkan menggunakan tisu.